Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah statistik, dan kali ini kita akan belajar latihan soal ya teman-teman, dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini misal ada contoh soal nih. Nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Seperti pada gambar, teman-teman bisa lihat ya, nilainya masih acak. Kayak gitu, ada 30, 29, tidak berurutan seperti itu. Dan ini semua jumlahnya adalah 65 orang mahasiswa. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, bagaimana sih cara membuat distribusi frekuensi dari nilai ujian 65 orang mahasiswa seperti pada layar gambar di layar? Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengurutkan data dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini agak membutuhkan waktu ya teman-teman. Pertama yaitu angka yang paling kecil tentu, 25 ada 2 kali, 26, dan seterusnya. Hingga yang paling besar adalah 94. Ini teman-teman harus teliti dan pastikan semua jumlahnya adalah 65. Karena tadi yang diketahui adalah 65 orang mahasiswa. Oke, langkah yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah menghitung jarak atau rentangnya. Oke, menghitung jarak atau rentangan atau R besar ya, yaitu data tertinggi dikurangi data terkecil. Data paling tinggi nih teman-teman 94 dikurangi data yang paling kecil yaitu 25. Maka nanti didapatkan R sama dengan 69. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung jumlah kelas. Oke, ada berapa sih jumlah atau baris kayak gitu nanti ya, kurang lebihnya itu mau ada berapa. Nah, itu kita gunakan persamaan K sama dengan 1 plus 33,3 log N. Oke, diperhatikan persamaan ini. Maka nanti didapatkan adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 65, yaitu N tadi banyaknya data ada 65. Maka log 65. Oke. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 65, 1,8192 ya teman-teman. Maka nanti 3,3 kali 1,82 ditambah 1. Bukan 1 ditambah 3,3 ya. Jadi perkaliannya dulu baru ditambah. Yaitu nanti hasilnya 7, sekian dan dibulatkan menjadi 7. K didapat, R sudah didapat. Maka panjang kelas ya, panjang kelasnya ada berapa? Itu didapatkan dengan P sama R dibagi K, yaitu 69 dibagi 7, yaitu 9,8, atau dibulatkan menjadi 10. Nah, kemudian yang langkah kelima nih, hitung batas panjang interval kelas ya. Jadi tadi yang paling kecil berapa teman-teman? 25. Oke, 25. Kemudian panjang kelasnya 10. Maka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Oke, sampai 34. Next, 35. 35, 36 sampai 44. Sebanyak 10 kali tadi ditambah 10. Begitu seterusnya sampai 7 baris. Oke, teman-teman. Nah, nanti didapatkan yang paling besar adalah 94. Apakah ini sudah cocok? Nanti teman-teman harus pastikan dulu ya, semua terangkum nggak nih? Yang paling kecil 25, oh masuk. Yang paling besar 94, oh masuk. Jadi ini, ingat, harus dipastikan dulu semua datanya masuk. Ini yang paling penting sebelum teman-teman buat tabel. Angka yang paling kecil 25 masuk nggak? 94 masuk nggak? Nah, itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, maka nanti dapatkan 7 kelas ya teman-teman. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan interval kelas tadi sebanyak 10 ya. 25, 26 sampai 34 sekian sekian sekian. Nah, ini sudah didapatkan tabel frekuensi, distribusi frekuensinya. Membuatnya seperti ini teman-teman. Kalau ada contoh soal ya.
Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Misal, ada data seperti berikut ini, yaitu 10 sampai 20 ada sebanyak 2, 21 sampai 31 ada 8, 32 sampai 42, 5, dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, tentukan mean, median, dan modus. Tentukan mean, median, dan modus. Nah, itu kayak gimana sih caranya? Nah, teman-teman nanti bisa ya gunakan kayak pertemuan sebelumnya, tapi kalau mau lebih singkat, begini caranya. Kita masukkan dulu ya tabel ini ya, sama ya semuanya. Kemudian kita hitung Fcum, Xi, dan Fx, Xi. Oke. Fcum adalah nih penjumlahan tiap frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Oke. Kalau misal di data pertama 10 sampai 20 frekuensi jumlahnya 2, berarti 2 tetap 2. Kemudian di baris kedua frekuensinya 8, maka 8 ditambah frekuensi sebelumnya 2, 10. Oke. Kemudian yang ketiga adalah 15. Oke. Jumlah frekuensi sebelumnya adalah 10. 10 tambah 15 ada 25. Kemudian ada 7. 7 tambah 25, 32. 10. 10 tambah 32, 42. 3 tambah 42, 45. Nah, itu untuk mencari Fcum. Kemudian Xi, yaitu nilai tengah dari nilai. Nah, misal nih, 10 sampai 20, nilai tengahnya adalah 15. 21 sampai 31, nilai tengahnya 26. Dan seterusnya. 37, 28, 57 sampai 70. Berarti ini datanya ada 11 ya teman-teman. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 11. Ini ada 11. Rentangnya ada 11. Maka nilai tengahnya adalah nilai yang ke-6. Oke. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ke-6. Oke. Lanjut yang baris kedua. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, 26. Cocok. 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Masuk 37. Dan seterusnya. Maka didapat Xi adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah F dikali X dikali Xi. Oke. Frekuensi didapatkan dari perkalian frekuensi dengan Xi. Oke. Perkalian antara frekuensi dan Xi. Oke. Maka 2 dikali 15, 30. 8 dikali 26, 208. 15 kali 37, 555. 7 kali ini sekian, 3 kali 70, 210. Maka didapatkan Fxxi adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita bisa menentukan mean, median, modus. Ini adalah cara yang singkat ya, nggak perlu teman-teman satu persatu. Jadi dengan tabel kayak gini, teman bisa menghitung semuanya. Yang pertama, mean atau nilai rata-ratanya, yaitu sigma Fixi dibagi sigma Fi. Dimana tadi penjumlahan ya, teman-teman, Fxx ini teman-teman jumlahkan semuanya. Itu hasilnya 1929. Oke. Ditambah Fxi atau jumlah frekuensi semua ada 45. Maka ini didapatkan nilai tengahnya adalah 42,87. Sekian. Oke. Yang median persamanya adalah TB ditambah N per 2. N dibagi 2 dulu ya, dikurangi Fcum dibagi Fi dikali K. Oke, teman-teman langsung masukin aja persamaannya. Oke, untuk mencari nilai median atau nilai tengah, kita tentukan dulu nilai tengahnya ya. Yaitu tadi jumlahnya adalah 45. Maka nilai tengahnya di angka berapa? 23 ya. Ya, 23. Maka 23 itu ada di baris berapa teman-teman? Ada di baris ke-3. Oke.
median akan ditemukan di baris ketiga. Maka batas bawahnya adalah 31,5. Oke. N bagi 2, 45,9 dibagi 2. Oke. Dan seterusnya. F dari sebelumnya. Kemudian frekuensi 11. Dan K panjang kelas. Sama kayak persamaan yang kemarin kita pelajari teman-teman di pertemuan sebelumnya ini. Sama modus juga bisa ditentukan dengan tabel seperti di atas, yaitu angka yang jumlahnya paling banyak yaitu 15 ya. Maksudnya jumlah frekuensi paling banyak ada 15, yaitu di baris ketiga. TB-nya berapa? D1, D2-nya teman-teman. Atau B1, B2 kemarin kita pakai persamaannya. Kemudian K atau panjang kelas, lain-lain. Nah, ini bisa ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini mungkin sedikit tugas. Teman-teman bisa mengerjakan di rumah. Nggak tugas sih, hukumnya sunnah. Teman-teman jika ingin mengerjakan silakan untuk latihan di rumah. Kami anjurkan untuk dipelajari. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk absen di kolom deskripsi di bawah. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.